Selamat datang kembali di FK Anime. Sebelum kita mulai video kali ini, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe bila teman-teman menikmati video dari channel FK Anime. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita nikmati videonya. Halo semuanya, di video kali ini admin pengen membahas suatu topik yang menurut admin cukup menarik nih, yaitu mengenai siapa saja yang kira-kira berpotensi mengalahkan Luffy meskipun baru-baru ini sudah mendapat buff yang luar biasa gila dari Oda Sensei. Yep, dengan bangkitnya buah iblis Gomu-Gomu no Mi yang ternyata bernama Hitohito no Mi model Nika, membuat Bakasencho kita ini berubah menjadi salah satu karakter yang paling menakutkan dalam cerita One Piece. Bagaimana enggak ya kan? Di arc Wano Kuni kali ini saja, Luffy sudah mampu menguasai Haki Ryuo plus Advanced Bushishoku Haki alias Haoshoku Haki berlevel tinggi. Dan semenjak chapter 1044 kemarin, Luffy secara konstan mendapat buff yang terus-menerus dari God Oda nih. Buff tersebut adalah dalam bentuk awakening buah iblisnya, yang mana kekuatan awakening tersebut memberi Luffy kemampuan untuk mengubah sekitarnya menjadi karet, mengubah bentuk tubuhnya tanpa memerlukan haki, peningkatan kekuatan secara drastis, dan regenerasi gila yang bahkan jauh lebih cepat dari punyanya Marco the Phoenix. Belum lagi, di akhir chapter 1046 kemarin, Luffy diperlihatkan bisa memegang petir. Wah, benar-benar gila bukan? Nah, di video kali ini, admin bakal membahas siapa saja yang mampu mengalahkan Luffy meskipun telah mendapatkan buff yang gak ngotak dari Oda barusan. Penasaran siapa saja kah mereka? Mari langsung kita masuk saja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik dari channel FK Anime. Kalau sudah, terima kasih banyak. Nama pertama yang menurut admin mampu mengalahkan Luffy meskipun dengan kekuatan barunya adalah Akagami no Shanks. Yep, orang yang menjadi panutan Luffy dalam menjadi bajak laut ini, admin prediksi tetap mampu mengalahkan Luffy meskipun Luffy yang sekarang bukanlah Luffy yang dulu. Hal itu dikarenakan Shanks adalah Yonko terakhir yang ingin dilawan oleh Luffy. Hal itu seakan menjadi indikasi dari Oda Sensei bahwa Shanks merupakan Yonko terkuat dari keempat Yonko yang ada saat ini. Maka dari itu, Shanks harus dilawan terakhir agar Luffy tidak kalah ketika bertarung dengannya. Meskipun begitu, sebenarnya kekuatan Shanks sendiri hingga 20 tahun One Piece berjalan masihlah abu-abu. Yang kita tahu mengenai kekuatan Shanks saat ini hanyalah dua hal saja. Pertama, Shanks merupakan pengguna haki yang sangat handal, terbukti dari Haoshoku Haki tingkat tinggi yang digunakannya untuk merusak interior kapal Moby Dick-nya Shirohige. Kedua, Shanks adalah pengguna pedang yang sangat terampil. Hal itu dibuktikan dari pertarungan yang sering ia lakukan melawan Dracul Mihawk sebelum kehilangan lengan kirinya. Shanks juga adalah orang pertama yang mampu menjadi Yonko tanpa bantuan buah iblis. Ditambah lagi, respect yang besar dari para Gorosei dan juga Sengoku kepada Shanks membuktikan bahwa memang Shanks bukanlah orang sembarangan, melainkan sosok individu dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, tampaknya Luffy masih harus meningkatkan lagi nih kemampuannya sebelum memutuskan untuk menantang si Jeki rambut merah ini. Nama kedua yang masih mustahil dikalahkan oleh Luffy meskipun mendapat buff yang luar biasa dari Devil Fruit Hitohito no Mi model Nika miliknya, tidak lain dan tidak bukan adalah sang ayah dari Luffy itu sendiri, yakni Monkey D. Dragon. Yep, Dragon dilabeli oleh pemerintah dunia sebagai orang yang paling berbahaya dan paling dicari, tentunya bukan tanpa alasan. Selain karena pengetahuannya yang berpotensi membahayakan kedudukan pemerintah dunia, jelas kekuatan Dragon juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Meskipun hingga kini, kekuatan Dragon masih sama sekali belum ditunjukkan seperti Shanks, banyak fans yang mengira-ngira bahwa Dragon adalah pemakan buah iblis Logia Angin atau memiliki kekuatan dari senjata kuno Uranus. Di sisi lain, Dragon pun sudah dipastikan merupakan pengguna haki yang sangat luar biasa hebat layaknya Shanks. Karena tidak mungkin dong sekelas pemimpin pasukan revolusioner tidak bisa menggunakan haki. Maka dari itu, untuk mengalahkan sang ayah, Luffy perlu meningkatkan lagi kemampuannya. Orang ketiga yang mampu menangani Luffy meski dengan kekuatan awakening buah iblis Hitohito no Mi model Nika adalah sang Fleet Admiral Sakazuki alias Akainu si anjing merah.
Seperti yang kita ketahui bersama, Akainu selaku antagonis utama dalam arc Marineford kemarin tentu sudah tidak perlu lagi kita ragukan kekuatannya. Mulai dari kemampuan haki miliknya, daya tahan tubuh, dan stamina yang mumpuni, serta yang paling utama adalah serangan khas magma miliknya, yang terkenal dengan efek destruktifnya yang sangat mematikan. Kematian dari Port Gas TS dan juga Shirohige Oyaji tidak lepas dari dahsyatnya serangan api magma milik Akainu ini. Di sisi lain, Luffy pastinya wajib mempelajari berbagai teknik baru lagi apabila ingin menandingi kekuatan dari Akainu. Karena menurut pengamatan admin, meski sekarang Luffy sudah memiliki kekuatan yang luar biasa, ditambah kemampuan regenerasi yang super cepat, plus ability untuk mengubah sekitarnya menjadi karet, namun hal itu belumlah cukup untuk menandingi Akainu saat ini apabila hanya bergantung pada kekuatan buah iblisnya saja. Kemudian, mungkin ada nih dari teman-teman yang berpikiran kalau Luffy dengan kekuatan Hito Itanomi model Nika yang sangat luar biasa, membuat Luffy mampu menantang Gorosei sekalipun. Namun sayangnya, admin kurang sependapat nih dengan hal tersebut. Menurut admin, kemampuan Luffy masih belum bisa disandingkan dengan para Gorosei. Yep, Gorosei sendiri adalah orang yang memiliki segala pengetahuan tentang dunia, bahkan sejarah 800 tahun yang lalu. Maka dari itu, mereka sudah pasti memahami betul seluruh kekuatan yang ada di dunia One Piece saat ini. Gorosei memang diperlihatkan cukup risau dengan bangkitnya kekuatan asli dari Luffy. Tapi bukan berarti itu menandakan kalau mereka takut dengan Luffy. Prediksi admin, mereka mengeluh karena merasa dengan bangkitnya kekuatan asli Hito Itanomi model Nika tersebut akan membuat kerja mereka menjadi semakin merepotkan. Buktinya saja, mereka masih mampu menyuruh agen CP0 untuk menghabisi Luffy. Logikanya, bila kebangkitan kekuatan Luffy itu membahayakan nyawanya para Gorosei, harusnya Gorosei sendirilah yang langsung turun tangan untuk menghabisi Luffy. Jadi intinya, meskipun kekuatan Luffy saat ini sudah bisa dibilang meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya, namun tetap belumlah sebanding dengan kekuatannya para Gorosei. Dan orang terakhir yang mampu mengalahkan Luffy saat ini meskipun telah membangkitkan kekuatan Devil Fruit miliknya adalah Im Sama. Yep, Im Sama adalah orang yang disembah oleh para Gorosei dan sudah pasti kekuatannya jauh berada di atas level para Gorosei. Dan apabila Luffy saja masih belum mampu mengalahkan para Gorosei dengan kemampuannya yang sekarang, apalagi mengalahkan Im Sama. Im Sama sendiri digadang-gadang adalah rivalnya dari Joy Boy 800 tahun yang lalu dan bisa hidup sampai sekarang dikarenakan ada seorang pengguna buah iblis OP-OP Nomi yang menjalankan operasi keabadian kepada Im Sama. Namun meskipun begitu, ini barulah hanya sebatas teori para fans saja yang masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Tapi jika memang teori yang satu ini adalah benar, maka Luffy wajib memutar otak nih bagaimana caranya untuk mengalahkan seseorang yang abadi. Dan tentu saja, kekuatan Awakening Hito Itanomi model Nika miliknya tidak akan cukup untuk mengalahkan seorang Im Sama. Oke, sekian dulu pembahasan dari admin mengenai kelima orang yang tetap mampu mengalahkan Luffy saat ini meskipun sudah disokong dengan kekuatan Awakening buah iblisnya. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai teori admin yang satu ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like dan subscribe-nya apabila teman-teman menyukai pembahasan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bila teman-teman suka dengan video kali ini, agar dapat membuat channel FK Anime lebih berkembang. Bantuan dari teman-teman sangat berarti buat kami. Arigato dan sampai jumpa di video selanjutnya.